Hai everyone, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas pembahasan soal SKB sesuai dengan FR terkini. Di sini, khusus mengenai analis kepegawaian ahli pertama, Pranata Humas ahli pertama dan terampil, dan yang terakhir adalah analis kepegawaian terampil. Disimak ya untuk kalian yang daftarnya ini. Ini untuk soal SKB. Yang pertama, kita bakal bahas soal formasi analis kepegawaian ahli pertama. Nah, di soal pertama, rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi itu disebut apa? A. Sistem informasi ASN. B. Sekolah kader. C. Bimbingan kinerja, atau D. Konseling kinerja. E. Data kepegawaian. Oke. Nah, pembahasannya karena ini rangkaian informasi, maka jawabannya yang A. Sistem informasi ASN menurut ini sumbernya adalah Permenpan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Nih ya, kata kuncinya ada di rangkaian informasi. Jadi jawabannya informasi dan data, jadi jawabnya sistem informasi. Sumbernya ini Permenpan nomor 3 tahun 2020 atau ini. Di Permenpan tersebut, poin ke-44, sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Di Permenpan tersebut pun, poin 43-nya ada sekolah kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan. Sedangkan poin 45-nya adalah menteri. Menteri di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jadi jawabannya yang A, sistem informasi. Next, ke soal nomor 2. Sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan disebut apa? A. Sistem informasi ASN, bukan ya. B. Sekolah kader, percepatan peningkatan jabatan. Tadi apa? Masih ingat di poin ke-44? C. Bimbingan kinerja. D. Konseling kinerja. Atau E. Diklat pegawai. Ya, buat kamu yang masih ingat, jawabannya tepat bahwa jawabannya adalah yang B. Sekolah kader. Percepatan peningkatan jabatan itu ada di sekolah kader. Nah, sumbernya sama kayak nomor 1 tadi, yaitu Permenpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Next ke nomor 3, evaluasi terhadap penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah itu dilakukan oleh siapa? Yang A. BKN dan KASN. B. BKN dan LAN. C. Menpan RB dan BKN. Atau D. Menpan RB dan KASN. E. KASN dan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ya, kalau untuk evaluasi terhadap penerapan sistem merit itu dilakukan oleh D. Menpan RB dan KASN. Sumbernya adalah Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 yang ini. Ya, pasal 20. Untuk poin 1, untuk mengetahui kemajuan penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan reformasi birokrasi bersama KASN melakukan evaluasi terhadap sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah. Nih, bersama KASN, ya, Kemenpan RB dan KASN. Oke. Udah, itu pertanyaannya, tapi di poin keduanya ada tentang evaluasi itu dilakukan berdasarkan pencapaian pada setiap aspek-aspek roadmap
Yang ketiga, KASN melaporkan hasil evaluasi penerapan sistem merit instansi pemerintah kepada Menteri sebagai dasar pengambilan kebijakan. Soal nomor 4, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan, yaitu A. Kompetensi struktural, B. Kompetensi manajerial, C. Kompetensi teknis, D. Kompetensi sosial kultural, atau E. Kompetensi pelaksana. Oke, pembahasannya itu adalah yang D. Kompetensi sosial kultural sesuai dengan Permen Pan RB nomor 40 tahun 2018. Nih, berarti jawabannya yang ini, udah hanya diulang. Oke, nomor 5. Oh, ini sumbernya pada pasal 11 ayat 1 huruf B, terdiri atas yang pertama, instansi pemerintah menyusun standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan. Yang tadi kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan dan lain-lain, sedangkan kompetensi sosial kultural itu diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Next ke soal nomor 5. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pendidikan, umur, atau kondisi kesehatan merupakan pengertian dari apa? A. Roadmap, B. Rencana aksi, C. Sistem merit, D. Indeks sistem merit, atau E. Penilaian mandiri sistem merit. Nah, pembahasannya C. Sistem merit menurut peraturan Menpan RB nomor 40 tahun 2018. Ya, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pendidikan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi jawabannya tadi sistem merit. Udah selesai, kita masuk ke next kedua, yaitu formasi analis kepegawaian terampil. Ada soal nomor 1 di sini. Yang tidak termasuk langkah surat pemberitahuan pelaksanaan cuti, yaitu A. Mengisi data form cuti, B. Mendata PNS yang mengajukan permohonan cuti, C. Mengendalikan penggunaan hak cuti, atau D. Mengonsep surat pemberitahuan pelaksanaan cuti, atau E. Membuat laporan pemberitahuan pelaksanaan cuti. Oke, yang tidak termasuk yang ditanya. Jadi jawabannya adalah yang A. Mengisi data form cuti. Ya, ini aturannya adalah PKN nomor 26 tahun 2011 atau yang ini. Langkah pelaksanaan untuk menyiapkan surat pemberitahuan pelaksanaan cuti itu ada 4. Yang pertama, mendata PNS yang mengajukan permohonan cuti. Yang kedua, mengendalikan penggunaan hak cuti. Yang ketiga, mengonsep surat pemberitahuan pelaksanaan cuti. Dan yang terakhir adalah membuat laporan pemberitahuan pelaksanaan cuti. Jadi yang enggak yang A, mengisi form. Soal nomor 2, penyusunan penulisan karya tulis atau karya ilmiah dalam bentuk buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Berlaku pada jenjang A. Ahli pertama, B. Ahli muda, C. Semua jenjang, D. Terampil penyelia, atau E. Ahli madya. Jawabannya tuh C. Semua jenjang. Ini menurut KBKN nomor 26 tahun 2011. Nah, di sini ya. Langkah pelaksanaan untuk buku yang pertama, penyusunan penulisan karya tulis karya ilmiah dalam bentuk buku harus sesuai dengan angka 2 lampiran peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2009. Yang kedua, diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Poin B-nya adalah satuan hasil. Buku yang dimaksud buku di sini adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian.
Angka kreditnya 12,5, pelaksanaannya adalah semua jenjang. Ini yang ditanya ya. Bukti fisiknya adalah buku. Jadi jawabnya semua jenjang, yang C. Next ke soal nomor 3. Aspek yang perlu diperhatikan pada perencanaan mutasi PNS adalah A. Pola karir, B. Formasi, C. Kesejahteraan, D. Riwayat disiplin pegawai, E. Konflik kepentingan. Ini perencanaan mutasi. Mutasi itu pindahan. Jadi bukan yang... Jadi jawabannya adalah yang A. Pola karir. Itu menurut peraturan BKN nomor 5 tahunnya 2019. Nih. Nomor 4. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu kecuali A. Asas kepastian hukum, B. Profesionalitas, C. Delegasi, D. Netralitas, atau E. Integritas. Jawabannya tuh yang E, kecuali kan integritas menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Atau kita simak di sini terdapat dari pasal 2. Asasnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu berdasarkan asas yang pertama kepastian hukum, kedua profesionalitas, yang ketiga proporsional, keempat keterpaduan, dan kelima delegasi. 6. Netralitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesejahteraan, dan kesetaraan dan kesejahteraan. Ini menurut pasal 2. Jadi yang nggak ada tuh integritas, yang E. Oke. 5. Tugas dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS kecuali A. Menyusun soal seleksi kompetensi dasar, B. Melaksanakan seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang, C. Mengolah hasil seleksi kompetensi dasar, D. Menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, E. Mengevaluasi dan pengadaan PNS. Tugas dari panitia kecuali. Jawabkan yang kecuali. Ya, jawabannya itu B. Melaksanakan seleksi kompetensi bidang menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017. Nih, poin keempat, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tugasnya ada 4. Yang pertama mendesain sistem seleksi pengadaan PNS, yang kedua menyusun soal seleksi kompetensi dasar, yang ketiga mengordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalam penyusunan materi seleksi kompetensi bidang, yang keempat adalah merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar. Oke. Kelima, melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Keenam, mengolah hasil SKD. Ketujuh, mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kedelapan, menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil dari SKD dan SKB. Dan terakhir adalah mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS. Oke. Selesai, kita ke next formasi, yaitu tentang Pranata Humas ahli pertama dan terampil. Soal nomor 1. Asas yang menuntut praktisi humas menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan itu disebut apa? A. Keterbukaan, B. Objektif, C. Jujur, C. Tepat janji, atau E. Etis. Menuntut praktisi humas menjalankan nilai-nilai etika, berarti yang mana? Jadi jawabannya itu etis. Ini menurut modul pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Atau yang ini, etis, asas yang menuntut praktisi humas menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas kehumasan. Sini dijelaskan yang lain tentang keterbukaan, objektif, jujur, dan tepat janji. Soal nomor 2. Asas yang menuntut praktisi humas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi itu disebut apa? A. Asas keterbukaan, nih ya, jujur, benar, tidak diskriminasi.
jawabannya. Oke. A. Keterbukaan, B. Objektif, C. Jujur, D. Tepat janji, atau E. Etis. Ya, kita udah tahu jawabannya yang A, karena merunut dari soal nomor 1 tadi, yaitu keterbukaan. Sumbernya model pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah yang tadi. Nih, ada lagi. Oke. Next, kita ke soal nomor 3. Diangkat kembali menjadi Pranata Humas yang dibebaskan sementara apabila kecuali A. Pranata Humas setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 tahun. B. Telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Atau C. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Atau D. Telah selesai menjalani tugas belajar. Atau E. Pranata Humas setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 2 tahun. Kecuali ya yang diminta di sini. Jawabannya adalah yang E. Karena Pranata Humas setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 2 tahun, itu menurut Permenpan nomor 6 tahun 2014. Nih. Pasal 33 poin 1. Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksudkan pada pasal 32. Diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Humas setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 tahun. Poin kedua, Pranata Humas yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 4 dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Humas apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan. Yang ketiga, Pranata Humas yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 atau ayat 4 huruf B dapat diangkat kembali paling tinggi berusia 54 tahun. 4. Pranata Humas yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ini yang tadi ya. 5. Apabila telah selesai menjalani tugas belajar. 6. Adalah dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. Dan yang ke-7, dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. Soal nomor 4, Pranata Humas yang membuat karya tulis atau karya ilmiah terdiri dari 3 orang penulis, maka penulis pembantu diberikan angka kredit sebesar berapa? A. 60%, B. 40%, C. 50%, atau D. 25%, atau E. 20%. Jawabannya adalah 40%. Penulis pembantu lebih kecil ya daripada penulis utama menurut Permenpan 6 tahun 2014. Nih, Pranata Humas yang secara bersama-sama membuat karya tulis itu diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Nih, apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% bagi penulis utama, 40% bagi penulis pembantu. Oke? Kita ke soal nomor 5. Konformitas, adaptasi, moral, dan institusionalisasi merupakan poin dari apa? A. Fungsi audit organisasi. B. Fungsi audit komunikasi. C. Ruang lingkup audit komunikasi. D. Tujuan audit komunikasi. Atau E. Hakikat audit komunikasi. Jawabannya adalah fungsi audit organisasi. Ini menurut Ibu audit komunikasi pemerintah. Yang ini ya. Oke, yang B, yang A. Fungsi audit kegunaan audit itu ada, kalau fungsi organisasinya ada konformitas, adaptasi, moral, dan institusionalisasi. Sedangkan untuk kegunaan audit menurut fungsi komunikasi ada regulatif, inovatif, integratif, informatif, dan instruktif. Udah sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.